Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini sedikit dari hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hukum Islam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan adab beradab. Di sini hadis yang ke-10. Kita langsung saja Bapak Ibu rahimahullah. Wa anhu dari Ali radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Ini hadis yang masyhur sekali. Idza aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul alhamdulillah, maka ucapkan alhamdulillah. Walyaqul lahu aquhu yarhamukallah. Dan hendaknya saudaranya menjawab dengan ucapan yarhamukallah. Fa'idha qalahu yarhamukallah, apabila saudaranya mengucapkan atau menjawab dengan ucapan yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum, maka hendaknya orang yang bersin tadi mengucapkan lagi dengan ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum. Akhrajahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi ini Nabi jelaskan kepada kita tentang etika atau adab ketika bersin. Artinya kata Rasulullah SAW, apabila di antara kita bersin, maka hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian kita yang bersin setelah dijawab dengan kalimat yarhamukallah, kita balas lagi dengan kalimat yahdikumullah wa yuslih balakum. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan hadis ini ada sedikit catatan kaki penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin. Kata beliau, yadulul hadits ala masyru'iyatil alhamdulillah indal amus. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengucapkan kalimat alhamdulillah bagi orang yang bersin. Karena orang bersin itu atau bersin itu adalah min ni'amillah, bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang bersin itu juga bagian dari nikmat Allah, bagian dari karunia Allah. Itu enak sebetulnya. Habis bersin kan lega, plong rasanya gitu. Dan itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat layak sekali ketika kita bersin, dan bersin itu merupakan karunia dari Allah, maka sangat layak sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu maksudnya, bagian dari ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah masih dimudahkan untuk bersin sehingga kita plong gitu ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian orang yang benarkan kita mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Didoakan, ternyata orang yang bersih didoakan oleh orang yang benarkan. Kemudian kita sebagai orang yang bersih tadi juga mendoakan kepada orang yang ada di sekitar kita dengan kalimat yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah melimpahkan hidayahnya kepadamu, wa yuslih balakum, dan memperbaiki urusanmu. Jadi itu Bapak rahmatullah, hadis yang pertama pada kesempatan kali ini berkaitan dengan adab etika bersih. Mengucapkan alhamdulillah dijawab dengan yarhamukallah, kemudian diucapkan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini memang begitulah Islam. Segala hal ada tata caranya, ada etikanya. Sekalipun bersih juga ada etikanya, ada adabnya, dan semuanya kalau dilakukan insyaallah berpahala tentunya mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yashribanna ahadukum qa'iman, janganlah salah satu di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini tadi ada minum. Jadi Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada kita agar tidak minum dalam keadaan berdiri. Walaupun memang Bapak Ibu rahimahullah, di sini ada penjelasan dari Syekh Al-Bassam berkaitan dengan hadis ini. Kata beliau, hadis ini sebetulnya menunjukkan larangan minum dalam keadaan berdiri. Adapun hukum asal dari larangan itu adalah haram. Akan tetapi kata Syekh Al-Bassam, satu ketika Nabi kita Muhammad SAW pernah minum berdiri. Ini menunjukkan bahwa liyubayyinu al-jawaz, menunjukkan bahwa ternyata minum berdiri itu orang kata beliau wa annahu la yahrumu, tidak haram. Wa nahyu lil karahiyati aw litarkil aula, artinya larangan minum berdiri itu tidak sampai haram. Lil karahiyati, paling banter makruh. Kata Syekh Al-Bassam, memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah minum berdiri. Kata Ibnu Abbas, saya pernah memberikan Rasulullah seteguk air Zam-Zam, dan Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Kata Ibnu Abbas. Itulah kemudian yang dipakai oleh Syekh Al-Bassam ini untuk menunjukkan bahwa ternyata minum berdiri itu status hukumnya tidak sampai haram. Paling banter adalah makruh, artinya tidak disukai gitu. Tetapi tidak sampai haram. Kata beliau. Itu hadis yang ke-11 atau hadis yang kedua pada kesempatan kali ini. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, kita masuk hadis yang berikutnya. Wa anhu, dari Ali lagi, dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ta'ala ahadukum falyabda bil yamin,
apabila salah satu di antara kalian memakai sandal, falyabda bil yamin, hendaknya memulai dengan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda bil shimal. Ketika melepas sandal, hendaknya memulai dengan kaki kiri. Wal taqul al-yumna awwalahuma tunahu. Jadikanlah kaki kirinya pertama ketika memakai sandal, tidak mendahulukan kaki yang kanan ketika menggunakan atau memakai sandal. Wa akhirahuma tunza'u. Adapun ketika melepas sandal, kaki kanan yang terakhir. Pertama adalah kaki kiri ketika melepas sandal. Lagi-lagi ini ada etika yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW berkaitan memakai sandal atau sepatu. Ketika kita memakai sandal atau sepatu, hendaknya memulai dengan kaki yang sebelah kanan. Ketika melepas sandal, melepas pertama dengan kaki kiri. Adapun kaki yang kanan yang terakhir ketika melepas sandal atau sepatu. Sebetulnya ini merupakan kesunahan yang katakanlah sangat mungkin untuk dilakukan. Bapak Ibu rahimahullah, ini kesunahan yang sangat sederhana sekali, dan kalau dilakukan insyaallah berpahala karena meniru Rasulullah Muhammad SAW. Kalau misalnya kita tidak mampu melakukan kesunahan yang berat, ya setidaknya lakukan kesunahan yang ringan-ringan saja, gitu ya. Seperti kesunahan dalam minum, makan, termasuk ketika memakai dan melepaskan sandal, gitu ya. Kalau misalkan sunnah tahajud gak mampu misalkan karena jam 3, jam 2 masih enaknya tidur, ya tidak ada masalah, gitu ya. Kita lakukan yang sunnah-sunnah, yang enteng-enteng dulu, yang remeh-remeh dulu, yang sederhana dulu, gitu ya. Karena kesunahan yang lain belum kita mampu untuk melakukan, seperti tahajud, salat duha, atau puasa sunnah Senin Kemis, atau puasa sunnah puasa Daud, atau Ayyamul Bid, misalkan. Setidaknya kesunahan yang sederhana, seperti tadi memakai sandal, kemudian tidak ada mengucapkan alhamdulillah, termasuk sebaiknya minum dalam keadaan duduk. Itu sunnah berpahala. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjut hadis yang ke-13. Nah, adapun Bapak Ibu rahimahullah, kalau ini untuklah sebetulnya sunnah yang ringan juga, misalkan ketika masuk masjid atau mushola mendahulukan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, itu ringan sebetulnya. Ketika masuk WC atau kamar mandi mendahulukan kaki kiri, kemudian ketika keluar mendahulukan kaki kanan, itu sunnah. Insyaallah berpahala. Ringan sebetulnya, semua orang bisa melakukan itu, bisa. Termasuk makan dengan tangan kanan, itu juga merupakan kesunahan, insyaallah berpahala. Bapak Ibu rahimahullah, kita masuk hadis yang ke-13 atau hadis yang keempat pada kesempatan kali ini. Wa anhu, dari Ali lagi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidin. Janganlah salah satu di antara kalian berjalan dengan menggunakan satu sendal. Maksudnya satu sendal, bukan sepasang sendal. Wal yun'ilhuma jami'an, hendaknya menggunakan semuanya sepasang.
jangan salah satunya. Atau la guna jami'an, atau lepas sekalian semuanya gitu. Mutafaqun alaih. Lagi-lagi ini etika adab yang sederhana berkaitan dengan memakai zakat. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW, dan kita tidak memakai zakat satu saja, gitu ya. Sebaliknya yang atau lepas sekalian semuanya, gitu ya. Yang paling baik adalah tentunya memakai sepasang itu, yang kanan dipakai, yang kiri juga dipakai. Atau enggak, nanti tidak usah pakai sekalian, gitu ya. Jangan yang kanan dipakai, yang kiri enggak, atau sandal yang kiri dipakai, yang kanan enggak. Lagi-lagi ini etika yang remeh, sederhana, tapi insya Allah kalau dilakukan, dinyatakan untuk ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah berpahala. Berkaitan dengan hadis ini, hadis yang tadi, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan hadis ini menunjukkan larangan menggunakan satu sendal, bukan sepasang. Wajawazul i'tinal wa 'adami, boleh tidak pakai sandal dan boleh juga memakai sepasang sandal, gitu ya. Jadi jangan sampai kita dianggap edan, sandal dipakai separuh gitu ya. Separuh kira kita lagi dari ini aturan di dalam Islam yang sederhana, yang remeh, ya insya Allah kita sama-sama bisa melakukan itu. Dan sebetulnya hadis-hadis yang seolah-olah remeh ini sebetulnya menunjukkan bahwa aturan di dalam Islam itu sangat kompleks, komplit, lengkap. Jadi dari aturan yang remeh sampai aturan yang rumit ada semuanya. Dari aturan yang sederhana sampai aturan yang sulit sekalipun ada semuanya. Itulah Islam, semuanya diatur gitu. Dari tata cara mengatur rumah tangga sampai tata cara mengatur negara gitu ya. Rumah negara, negara gitu. Ada diatur. Rahimahullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-14 di sini. Wa ali Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yanzurullahu ila man jabazabahu khayala. Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang kepada orang yang menjuntaikan pakaiannya di bawah di bawah mata kaki, khuyala, karena sombong. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis berkaitan dengan dengan isbal ya, rahimahullah. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa Allah tidak akan merahmati orang yang menggunakan pakaian yang sampai menjuntai melebihi mata kaki, gitu ya. Karena sombong. Walaupun memang rahimahullah, di sini Syekh Abbas sendiri masih memberikan pendapat. Kata beliau, hadis ini fihi wa'idun syadidun liman jawazahu khayala.
Hadis ini merupakan ancaman keras bagi orang yang menjuntaikan pakaian. Apa menjuntaikan yaitu yaitu memanjangkan, bisa jadi memanjangkan celananya atau memanjangkan sarungnya gitu ya, di bawah mata kaki khuyala, karena sombong. Dan Allah tidak akan melihat orang ini dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Lah, kata Allah kemudian, ancaman keras dari Nabi ini menunjukkan ada tahrim isbal, menunjukkan keharaman isbal. Nama lainnya isbal tadi, isbal adalah apa namanya itu? Memanjangkan sarungnya atau celananya di bawah mata kaki, itu isbal. Insyaallah sudah paham atau mengerti ya Bapak Ibu sekalian. Haram kata beliau. Wa annahu min kabairil dhunub wa ajma'ul ulama ala tahrim isbal thiyab khayala. Ajma'ul ulama sudah sepakat, sudah konsensus, sudah mufakat berkaitan dengan haramnya isbal. Haramnya isbal, pakaian di bawah mata kaki khuyala, karena sombong. Nah ini penjelasannya kata beliau, waqtalafu fi ma idza fa'ala dzalika min ghairi khuyala. Akan tetapi kata Syekh Abdul Salam di sini, para ulama masih ada perbedaan pendapat ketika ada orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki karena tidak sombong, tidak karena sombong. Memang artinya berkaitan dengan isbal atau termasuk berkaitan dengan pakaian, celana atau sarung di atas mata kaki, masih terjadi perbedaan antara dan perbedaan pendapat di dalam ulama. Yang pertama tentunya ada mewajibkan di atas mata kaki. Ada yang mensunahkan, dan ini sebetulnya yang jumhur ulama ya, apa namanya, celana atau sarung di atas mata kaki itu sunnah. Ini kan apa namanya ya, sayangnya maaf gitu ya, ada juga cemohan gitu ya, udah atas mata kaki nggak banjir juga gitu ya, ada juga gitu, nggak banjir celananya cingkrang gitu ya. Kalau tetap kita katakan celana cingkrang atau di atas mata kaki itu sunnah, dan bahkan ada yang mengatakan wajib gitu ya. Adapun ketika orang yang menggunakan celana atau menggunakan sarung di bawah mata kaki tetapi tidak kena sombong, maka itu yang kemudian terjadi perbedaan pendapat kata Syekh besar di sini, gitu ya. Ada yang tetap mengharamkan, ada yang memperbolehkan, ada yang memakruhkan, gitu ya. Ada yang memakruhkan. Tetapi Alhamdulillah lagi-lagi gitu ya, perkara sarung atau celana di atas mata kaki, tentunya ini yang kesunahan yang sederhana. Insya Allah kita sama-sama bisa melakukan hal ini, menggunakan celana atau sarung di atas mata kaki, sekalipun katakanlah boleh misalkan menggunakan celana di bawah mata kaki kalau tidak sombong gitu ya. Tetapi alangkah lebih baiknya tetap gitu ya, menggunakan celana atau sarung di atas mata kaki, karena itu lebih selamat, terhindar dari perselisihan pendapat di kalangan para ulama, termasuk juga insya Allah akan berbeda kesunahan, apalagi untuk sedetail
memakai sarung atau celana di atas mata kan ringan gitu ya, enteng, sederhana gitu ya, enteng, itu sederhana dan insya Allah bisa dilakukan. Walaupun memang tidak perlu saling majalah yang masyarakat pakai sarungnya seharga 20.000 gitu ya, tidak mungkin sombong juga gitu kan. Dan tentunya tidak perlu tercela, membuli, kemana kok gak ada banjir kok sarungnya di atas mata kaki misalnya, gak ada banjir kok celananya singkran gitu ya. Tidak perlu begitu juga. Bagaimanapun hukum asal dari celana ataupun sarung di atas mata kaki adalah sunnah, dan bahkan tadi yang sampaikan ada yang menyebut akan wajib. Intinya tidak perlu sampai saling mencela. Jadi itu Bapak Ibu rahimahullah berkaitan dengan hadis tadi isbal. Insyaallah ringan kesunahan ini, pakai sarung kemudian celana di atas mata kaki bisa sama-sama dilakukan. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjut hadis yang berikutnya, wa anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah Bapak sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaknya makan menggunakan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab bi yaminihi. Apabila minum, hendaknya minum dengan tangan kanan. Gitu ya. Itu tentunya bagi yang normal, tentunya bagi yang normal gitu ya. Karena tangan kanannya lagi patah, kalau tidak ada apa-apa, karena tapi ketika dalam kondisi normal, maka lebih baiknya menggunakan tangan kanan. Itu sunnah. Fa'inna syaitan, karena sesungguhnya setan, kata Rasulullah, ya'kulu bishimalihi, makan dengan menggunakan tangan kiri. Wa yashrabu bishimalihi, setan juga makan dengan menggunakan tangan kiri. Kalau yang muslim nanti semuanya muslim, jadi kata setan juga makan, lalu termasuk tulang-tulang itu ya, tulang-tulang makanan. Jadi ini lagi dari kesunahan yang ringan. Kalau ini sangat mudah untuk dikerjakan. Tidak usah yang muluk-muluk gitu ya. Kalau saja jauh-jauh dulu, yang ringan-ringan dulu. Kata Rasulullah SAW, kalau makan dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Karena setan gitu ya, makan dengan tangan kanan, minum dengan setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Artinya Rasulullah berharap gitu ya, agar kita ini selalu menyelisihi setan gitu ya. Kalau setan makan tangan kiri, kita makan tangan dengan menggunakan tangan kanan. Kalau setan menggunakan ketika minum dengan tangan kiri, kita menggunakan tangan kanan. Itu maksudnya. Artinya kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk berbeda dengan setan gitu. Dalam segala hal tentunya berbeda. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Surah Al-Fatihah Al-Karimah Al-Karim ayat 6 dan 7. Akhir 6 dan 7. Kata Allah, inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwan, maka jadikanlah setan itu musuh.
Sebagai orang-orang kalau punya musuh kan, biasanya sering menginisiasi musuhnya gitu ya. Musuhnya lewat di jalan Kampung Baru, dia lewat di jalan Ahmad Yani, gitu kan gitu ya. Musuhnya lewat jalan Kahuripan, orang musuhnya lewat yang memusuhi lewat di jalan Kalingga, gitu. Mengisi musuhnya sama. Kita umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW melakukan sesuatu selalu menyelisih serta termasuk dalam hal tata cara makan. Bapak-ibu rahimahullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir pada kesempatan kali ini. An bin Syu'aib an Abi Ajadi, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, pakai, berpakaianlah, kenakanlah pakaian, watasaddaq, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin wala bakhilah, dengan tanpa berlebihan dan menyombongkan diri. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ahmad. Ibu rahmatullah, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, makanlah kata Nabi, minum, walbas, kenakanlah pakaian, dan bersedekahlah. Tetapi perlu kita makan jangan sampai berlebihan, minum juga jangan sampai berlebihan. Termasuk menggunakan pakaian juga jangan sampai berlebihan dan menyombongkan diri. Termasuk ketika bersedekah jangan sampai juga berlebihan. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalkan dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf, Al-A'raf itu surah ke-7 ayat 31. Kata Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, duhai anak Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu yang bagus, inda kulli masjid, ketika hendak ke masjid mau sholat. Ini perintah ini. Kalau ke masjid kata Allah mau sholat, pakai yang bagus, jangan yang compang-camping gitu ya. Kemudian wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, tetapi jangan sampai berlebihan gitu ya. Sekedarnya aja. Boleh. Tentunya dia makan dan minum, tentunya juga diniatkan untuk beribadah agar nantinya kuat beribadah. Jadi insyaallah makan dan minum kalau diniatkan ibadah, insyaallah juga akan beribadah. Termasuk ketika berpakaian, boleh berpakaian, tetapi jangan sampai berlebihan. Apalagi diniatkan untuk sombong gitu ya. Itu yang tidak boleh. Pakaiannya misalkan seharga 100 juta, kaosnya seharga berapa, puluhan juta, kan sia-sia sebetulnya. Ya, sebaiknya uang yang seperti itu digunakan dengan hal lain yang lebih bermanfaat. Bahkan kata Rasulullah, termasuk ketika bersedekah ataupun berinfak tidak perlu berlebihan juga. Misalkan hartanya semuanya diinfakkan, disedekahkan, tidak perlu begitu juga. Tetapi juga tidak perlu kikir gitu ya, yang sedang-sedang saja. Jadi ditaku gitu ya, yang sedang-sedang saja.
Ini tentunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 67, kata Allah, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Hamba-hamba Allah itu adalah ketika mereka berinfak, bersedekah, lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, tapi tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, tetapi yang sedang saja pertengahan. Itulah, tidak sampai kikir makan gitu ya. Masa cuma infak 1.000 enak gitu ya. Ataupun juga tidak royal sampai anak istrinya terlantar gitu ya, atau sampai anaknya putus sekolah atau putus pesantren. Tapi jarang ya, jarang kita temui anak putus pesantren, jarang gitu ya. Karena murah soalnya pesantren biasanya gitu. 200 orang ya ada juga gitu. Ada beberapa. Nah, yang sedang-sedang saja, dia pertengahan saja, sekalipun pada dasarnya bersedekah itu sunnah berpahala, tetapi tetap tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak pula sampai kikir makan. Jadi itu baru yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berkala di Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.